وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini malam Ahad tanggal 3 bulan Rabiul Awwal 1443 Hijriah. Alhamdulillah sehatul afiat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya lawan pian berataan di luar perkiraan. Di Simpang 4 Sungai Andai itu sekitar 45 sampai 50 menit. Macetnya luar biasa, ulun kada menghitung, turunnya kayak biasa. Tapi sore tadi pas kebakaran di situ arwah-arwah pemadam aja yang lewat, jadi macet luar biasa sampai tadi. Alhamdulillah sekalipun sebentar kurang lebih 30 menit ke depan masih bisa kita laksanakan kajian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tema ini sudah ulun angkat pernah pada kajian kita, barokah. Barokah. Kalau dulu apa arti barokah yang kita angkat itu? Sekarang mencari barokah itu kemana? Mencari barokah itu kemana? Tema yang ulun sampaikan lawan Ustadz Farhan, carilah barakah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama berataan mencari berkah. Tapi kadang-kadang kita mencari pada jalan tempat yang Allah kada pernah mengatakan ada barokah di situ. Allah mengatakan, Allah tidak pernah mengatakan ada di tempat itu barokah. Justru di sana kita mencari barokah habis-habisan. Dan kita pasti tidak akan mendapatkan berkah itu. Apa yang kita dapat kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang orang mencarinya rasa takabul doanya. Yang didapatkan itu bukan barokah tapi istidraj. Apa istidraj itu? Pemberian Allah kepada orang yang Allah murkai. Artinya Allah memberi kepada orang yang Allah murkai. Sehingga apa yang Allah berikan itu bukan menambah ketaatan kepada Allah Ta'ala, tapi menambah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari pada tempat-tempat yang Allah tunjuk. Kajian kita dahulu berbicara tentang barokah. Apa di antara tempat-tempat yang ada barokah? Di antaranya adalah Baitullah. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah, yang pertama kali. Itu rumah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, Baitullah, yang di tempat itu ada barokahnya. Apalagi barokah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Ramadan bulan yang penuh barokah. Apa barokah itu? Membaca Al-Qur'an adalah bahagian daripada barokah. Jadi ambil barokah pada tempat yang Allah siapkan ada barokahnya. Kalau kita ngotot mencari barokah pada tempat yang tidak ada barokahnya, maka yang didapat kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kiat-kiat untuk mendapatkan barokah Allah mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Yang pertama Allah sampaikan dalam surah An-Nahl 96, Al-A'raf 96. Allah berfirman apa? Allah menurunkan barakah kepada orang yang beriman dan bertakwa. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Jadi barokahnya yang turun, yang dari atas dan dari bawah. Kuncinya apa? Amanu wattaqau.
beriman dan bertakwa. Allah menyebutkan dalam skala masyarakat yang banyak, ahlul qaryah, apalagi dalam skala rumah tangga dan keluarga. Artinya rumah tangga dan keluarga kita pasti dapat barokah jika kita mampu mempraktekkan apa? Dua macam, iman yang benar dan amal soleh yang benar. Amanu wattaqau, iman dan takwa. Iman dan takwa itu, para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah ciptakan pasangannya, istrinya. Wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dengan perkawinan itu lahir laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, lah tutup lagi ayat di ujungnya dengan bertakwa kepada Allah. Pertama dihimbau oleh Allah untuk bertakwa, kemudian ciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis. Dari perkawinan itu lahir anak yang banyak. Wattaqullah ditutup lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebuah rumah tangga yang dibingkai dengan takwa pasti rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti mengundang datangnya barokah. Pertanyaannya, kalau orang mencari barokah tapi melakukan kemusyrikan, mencari barokah tapi melanggar akidah yang benar, kemudian dia merasa barokah itu dapat, tidak, pasti tidak pernah dapat barokah itu. Apa yang didapatnya dan dia rasa itu barokah adalah istidraj. Orang Banjar memadahkan istidraj itu lanjuran, dilanjur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi dengan apa? Dengan kejengkelan kepada orang-orang istidraj. Maka istidraj ini dengan karomat itu sedikit bedanya. Istidraj dengan karomat itu sama, tapi datang kepada orang yang berbeda. Istidraj datang kepada orang yang melanggar, datang kepada orang yang ingkar baik ketauhidannya. Karomat datang kepada orang yang taat. Barangnya tuh sama, barangnya sama. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kita tidak pernah ragu yang namanya kemusyrikan itu pasti menutup pintu barokah. Orang yang syirik itu pasti kada dapat barokah. Kalau dia merasa ada barokah itu sesuatu yang diklaim sebagai barokah padahal satu kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala katakan, orang yang paling banyak mendapatkan barokah itu orang yang benar imannya. Alladzina amanu, orang beriman. Wattaqau, dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan keberkahan. Untuk mendapatkan berkah itu Allah sampaikan dalam surah An-Nahl 97. Bismillah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kuncinya. Amal soleh, laki-laki perempuan beriman. Pertanyaannya, adakah orang yang tidak beriman melakukan amal soleh? Banyak. Yang dikerjakannya sama dengan pekerjaan orang yang beriman, tapi dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Satu hari ulun diundang mentasmiahi anak, diundang di jalan Kinibalu dahulu. Seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan, bapaknya menyodorkan nama
Teresa Imelda. Teresa Imelda. Ulun bertakun karena abahnya Ismail. Ada jauh benar lah tah. Teresa Imelda binti Ismail. Jauh benar. Ismail nama Nabi. Tapi Teresa Imelda ni di mana ulun dapatnya? Maka ujarna abah, Teresa itu seorang wanita tua yang mukanya sudah keriput, menyantuni orang-orang lemah di India dan di Afrika. Orang mengenalnya Bunda Teresa. Tapi dia beragama apa? Beragama Katolik. Imelda itu siapa ujar? Imelda itu bini Presiden Filipina. Dulu waktu Filipina siapa presidennya siapa itu? Marcos ya. Imelda Marcos. Bini Presiden Filipina. Jadi dipadukan katanya seorang penyantun dengan seorang wanita terhormat, maka jadilah nama anaknya. Ujarun tahukah pian? Kedua-duanya ini bukan muslimah. Bukan muslimah. Teresa, Bunda Teresa bukan muslimah. Tapi penyantun. Pertanyaannya kita hubungkan dengan tema kita. Tidak masuk dalam An-Nahl 97. Yang masuk dalam An-Nahl 97, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki perempuan, yang dilakukan oleh Bunda Teresa, kata ayahnya, ini adalah penyantun kepada manusia. Tapi dia bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beriman. Ya artinya sebagai seorang yang beriman, bagus mengambil nama tuh sama yang dicari figurnya, figur penyantun, tapi cari orang yang beriman. Ada garang Ustadz orang yang beriman nang penyantun kayak itu? Ada mana? Yaitu sudut pandang kita nang salah. Kadang-kadang sudut pandang kita apa? Si dintuk kafir pang tapi jujur. Yang satunya nih muslim tapi diragukan kejujurannya. Padahal ini diucapkan oleh orang Islam. Salah kita dalam memandang kejujuran dan orang jujur dalam Islam itu ada sedikit. Kalau seorang ayah yang bernama Ismail tadi mengambil nama anak yang merujuk kepada perilaku Bunda Teresa yang penyantun luar biasa, dan tapi bukan beragama Islam, apakah kita tidak pernah menengok kepada figur Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita kaya raya begitu dikawin dengan Nabi dan wafat, tidak ada lagi yang bisa diwariskan kepada anaknya. Berapa anak Nabi dengan Khadijah? Fatimah tidak mendapatkan warisan lagi dari ibunya yang dulu dikawin oleh Nabi dalam keadaan kaya raya. Kurang penyantun apa? Ali bin Abi Thalib seorang penyantun dalam kondisi yang keadaan pas-pasan hidupnya. Jadi kelirunya orang Islam kadang mau mencari figur dalam Islam hingga figurnya ke sana. Padahal 55 At-Taubah Allah melarang, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan menjadi kagum kamu hartanya, anaknya kepada orang yang tidak beriman. Jangan kagum kepada orang yang tidak beriman, karena Allah sudah menyiapkan bagi mereka siksa dan neraka. Karena kekeliruan kita dalam memahami kehidupan. 5 anak semua nama-nama contoh-contoh orang yang tidak beriman. Lahir anak laki-laki karena hobi traik bapaknya, lalu diambil figur yang bernama siapa antaraikan tuh? Rosi, ya, Rosi yang biasanya bisa bahasa Banjar tapi nanya deh. Diolah-olah bahasa Banjar. Padahal tidak beriman. Penyantun, banyak penyantun. Ulun ingin hubungkan dengan An-Nahl 97 tadi. Ada satu yang tidak dimiliki dan mereka hanya mendapatkan di dunia. Orang yang tidak beriman itu mereka bersedekah, Pak.
sama. Bahkan semangat sedekahnya, infaknya tuh bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Mereka tidak mendapat apa-apakah dari sedekahnya itu? Mendapat dari sedekahnya itu. Allah lancarkan usahanya di dunia, tapi nilai dari sedekahnya hanya selesai di dunia. Di akhirat apa? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah tidak pernah catat sedikit pun bagi mereka pada hari kiamat amal-amal baiknya. Amal-amal baiknya. Sehingga dulu pernah membaca buku kecil yang ditulis oleh seorang tokoh liberal di Indonesia. Dia mengatakan Thomas Edison itu sekarang sedang hongkang-hongkang menikmati indahnya surga. Siapa Thomas Edison itu? Penemu lampu bohlam. Nih masjid kita yang besar ini karena apa? Penemu lampunya siapa pertama? Thomas Edison. Artinya dia menikmati amal jariahnya hari ini pada saat dia menemukan satu yang baik. Mandalla ala khairin. Mungkin itu sandarannya. Tapi Thomas Edison tidak termasuk di situ. Karena apa? Silahkan namanya dikenang oleh orang sedunia. Manusia mengenang kebaikannya, menemukan bohlam lampu, menemukan listrik ini, dunia terang benderang. Tapi di akhirat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Innal ladzina kafaru bi ayatihi, innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menghapus segala amal ibadahnya di akhirat dan Allah tidak mencatat sedikit pun dari kebaikannya di dunia. Artinya apa para jamaah sekalian? Kuncinya adalah iman. Termasuk untuk mendapatkan keberkahan hidup. Al-A'raf 96. Kuncinya apa? Barakah turun dari atas, barakah keluar dari bawah. Iman dan takwa. An-Nahl 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang melakukan amal solih, laki-laki perempuan dan dia beriman, maka Allah berikan kehidupan yang baik baginya. Kehidupan yang baik bagaimana pendapat sederet ulama tafsir. Abdullah bin Abbas berkata, hayatun thayyibah itu kehidupan yang mapan di dunia. Kehidupan yang mapan. Jika seorang melakukan amal solih, laki-laki perempuan, suami istri sama, Allah berikan kehidupan yang mapan di dunia. Dalam tafsir Jalalain oleh Imam Jalaluddin As-Sayyuti, apa? Surga yang akan diwarisinya di akhirat dan di dunia nyaman apabila melakukan amal soleh. Wa ba'du ahlut ta'wil, dan sebagian daripada pendapat ulama tafsir, hayatun thayyibah adalah hayatun mubarakah, hidup yang penuh dengan barokah. Modalnya apa untuk mengundang datangnya barokah itu dalam rumah tangga kita? Ciptakan solih dan solihah, kuatkan keimanan. Anaknya soleh laki-laki, perempuan solihah, istrinya solihah, kepala keluarganya solih, tercipta. Dan janji Allah bukan sekedar itu. Pada surah surah Ar-Ra'd, sekitar ayat 20 tuh, kalau kata 23, 24. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama siapa? Bersama bapak-bapaknya, anak-anaknya, istri-istrinya yang solih dan solihah. Allah menjanjikan kita akan berkumpul sekeluarga, sepecucuan, sepedang sanakan, anak cucu juriat di surga, manakala kita mampu menciptakan keluarga yang solih dan solihah. Untuk mendapatkan itu mulai dari mendidik di awal kehidupan, arahkan anak kita kepada pendidikan agama, kenalkan mereka kepada Al-Quran, karena Al-Quran
Al-Quran yang tersimpan di dalam jiwanya akan mengundang ilmu-ilmu yang lain. Alim waladakal Quran fa innahul Quran sayuallimu ala kulli syai. Ajari anak-anakmu Al-Quran, karena Al-Quran yang ada pada jiwa anakmu itu, kata seorang ulama ahadun minas salihin, akan mengundang ilmu-ilmu yang lain untuk mudah masuk. Kadang-kadang kita Al-Quran urutan yang terakhir, setelah anak dimasuki dengan ilmu-ilmu yang lain. Jamaah rahimakumullah. Jadi Allah menjamin hayatan thayyibah, kehidupan yang mapan, yang penuh barokah bagi orang yang melakukan amal solih, laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mengundang datangnya barokah itu? Allah sampaikan dalam surah At-Talaq ayat 3. Kalau kada ayat 3, ayat 4 ya. Tolong nanti Ustaz Farhan dikoreksi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan kehidupannya. Allah yang jamin. Dimulai dari ayat pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluar. Jalan keluar apa? Daripada kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kehidupannya. Artinya apa para jamaah sekalian rahimakumullah? Dalam melaksanakan roda kehidupan ini, jangan pernah memegang teguh tawakal. Artinya tawakal sekaligus akan mengkonter pikiran buruk kita. Apa pikiran buruk kita? Kadang-kadang keberhasilan itu kita yang mengklaim. Oh, itu karena usahaku. Kada dibawanya Allah Ta'ala, padahal Allah yang mengaturnya. Pada saat usahanya hancur, baru menada, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal waktu sukses, dia mengklaim karena kecerdasannya dalam berusaha. Artinya, padi kita tanam, di lingkungannya kita bersihkan, ada hama kita semprot, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti yang memberi, syarat kita sudah cukup. Buah sudah parak menguning, pastikah? Belum pasti. Belum pasti. Mun kada sudah dalam kindai hanya pasti. Artinya apa? Tidak sedikit nang bebuah menguning tuh datang pasukan dari bawah memotong pohon-pohon dan batang-batang padi yang kita tanam. Hama ya, jika Allah kada mengizinkan. Artinya bekerja, berusaha sedapat mungkin, kemudian serahkan kepada Allah. Itu yang namanya tawakal. Tahun 68 70-an waktu kami di Ibtidaiyah Bahari, Pak, dilatih menulis indah. Latih menulis indah 7 baris, 10 baris. Waktu itu judul tulisannya, hari ini kami baru bisa memikirkan, habis akal baru tawakal. Itu judul tulisannya. 7 baris kata ustadznya. Siapa yang paling cepat dan tulisannya bagus diberi nilai 100, diberi nilai 90, 80. Yang paling lambat ya terakhir. Habis akal baru tawakal. Hari ini hanya kita memikirkan arti tawakal itu. Diusahakan dulu baik-baik, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita butuh juga tawakal yang sewaktu-waktu kita kan belum sempat berusaha. Belum sempat berusaha dan berikhtiar. Belum sempat. Maka di sini gunakan tawakal, langsung berdoa kepada Allah, minta selesaikan dari segala-galanya. Termasuk tadi perjalanan ke sini, tawakal benar. Pening kepalanya stres sudah melihat, kan ada bayangannya lagi nah
Tapakai jua nang jar Nabi apabila terdesak dalam satu masalah dan kada bisa memecahkan, ulang-ulang itu dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam kondisi apapun serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Fatimah Aisyah radhiyallahu anha? Jika aku boleh minta garam pun aku minta kepada Allah Ta'ala. Artinya garam itu urusan yang teteh bengek sangat ringan. Jangan tinggalkan meminta kepada Allah. Jika aku boleh minta garam pun, ya Allah minta garam. Ketinggian penyerahannya dan tawakalnya. Kalau kita ringan-ringan itu kan gak ada. Apabila ada menghadapi sesuatu yang berat, baru kita minta kepada Allah. Jadi tawakal dua sisi. Pertama tawakal dengan usaha ikhtiar. Para ulama menyebutkan ini tawakal Imam Syafi'i. Ada tawakal yang langsung kepada Allah Ta'ala. Ini tawakalnya Imam Maliki. Murid dan guru yang berbeda tentang tawakal. Akhirnya mereka mengakui kedua-duanya benar. Pada satu kondisi Imam Syafi'i dibayar oleh orang pemilik kebun pada saat dia menolongi untuk memetik buah anggurnya, kemudian diberi, dan Imam Syafi'i yakin ini dengan usaha dan tawakal, maka diberi itu, dibawa kepada gurunya. Nih pembicaraan kita yang kemarin selesai wahai guru, tawakal itu ternyata ada usaha dan ikhtiar. Saya bantu orang yang memiliki kebun, kemudian ini saya diberi upahnya. Ini hasil dari sebuah tawakal. Kata Imam Malik, aku ambil dulu buahnya kemudian dimakan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, tawakal tuku ternyata bujur. Sekarang buahnya yang datang tanpa usaha dan ikhtiar. Artinya tawakal dua kondisi ini kita perlukan. Jika kita sempat untuk berusaha dan berikhtiar, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak sempat, bertawakallah seperti 3 orang laki-laki yang terperangkap ke dalam gua. Nabi ceritakan nih pada zaman Bani Israel. Diceritakan kepada sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dengan apa tawakalnya? Dengan apa dia berserah diri kepada Allah? Dengan wasilah amal ibadah. Ya Allah, nih hamba taat benar dengan kedua orang tua. Hamba kada pernah menyakiti abah dan ibu hamba selama hidupnya. Jika perbuatan hamba kepada orang tua sebaik ini dianggap amal ibadah, ya Allah, tutup gua ini, bukakan. Ini menyerahkan diri penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergeser, tutup gua, krek, bergeser. Cahaya sudah terlihat, dalam gua sudah tidak gelap lagi. Tapi keluar belum mampu. Yang laki-laki yang satu mencari lagi kemana harus bersandar wasilahnya. Kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah ya Rabb, hamba pernah mempekerjakan seorang pekerja di sawah hamba yang luas. Kemudian dia bekerja dengan baik. Selesai dia bekerja, dia menuntut upah, dan hamba kan ada duitnya kesan membayari. Maka hamba bilang, wahai orang yang bekerja lawan aku, tunda dululah upahannya. Kondisinya memang duitnya kan ada, bukan kan hendak dibayari. Ia nang begawi ini sangitnya. Nya begawi bekerja untuk mendapatkan apa? Upah, ditinggalkannya sambil ngomel-ngomel. Tapi yang mempekerjakan pekerja ini tetap menginginkan upahnya itu dibayar. Dengan beberapa bulan setelah itu panen. Panen itu padi yang ditanam oleh seorang pekerja tadi. Dijual dan mampu membayar upah lebih daripada itu, tapi buruh kerjanya tidak ada lagi. Akhirnya ya Allah, saya belikan sapi, dan sapi itu saya ternakkan terus sampai hari ini berpuluh-puluh tahun. Habis satu lembah itu sapi dari hasil pembayaran upah saudaranya yang tidak ada datang lagi. Satu hari datang saudaranya, dan sama seperti puluhan tahun sebelumnya menagih upah. Mana upahku waktu begawi di Puhamanikam semalam? Kata pemilik sawah,
satu lembah sapi yang banyak ini adalah upahanmu. Dia berkata, jangan melolok lawanku. Kada melolok, ini upahanmu. Dari hasil upahmu ku ternakkan sapi ini. Silahkan kamu bawa semuanya. Dibawanya semuanya sapi itu. Ya Allah, jika ini dianggap satu amanah yang hamba bisa laksanakan, dan ini ibadah, bukalah pintu gua. Ini tawakal yang kedua. Berbuka pintu gua lebih luas. Tapi yang bertiga masih kada bisa keluar. Ada satu lagi, dia mencari-cari nih apa bahan untuk menyerahkan diri kepada Allah. Lalu dia berkata, ya Allah, saya pernah mencintai seorang perempuan, saudara sepupu saya. Cinta luar biasa ya Allah. Saya ajak dia menikah. Dia menolak. Dan sampai saya mengajaknya untuk berhubungan di luar nikah. Dan dia menolak. Waktu itu saya memiliki uang yang banyak. Dan saya tawarkan uang itu 100 dinar. Jika kamu mau berkumpul dengan aku beri 100 dinar. Uang itu sudah saya serahkan kepada wanita itu. Dan wanita itu pasrah dengan saya, ya Allah. Pada saat saya sudah berada di antara dua kakinya. Dan dia berkata kepada saya, tidak takutkah engkau melakukan sesuatu yang Allah murka? Tidak pernah berpikirkah engkau ingin melakukan ini, bahwa ini akan dahsyat siksanya pada hari akhirat? Ya Allah, ya Rabb, saya tinggalkan itu wanita. Duit 100 dinar yang menjadi bayarannya saya tinggalkan, dan saya lari takut dengan nasihatnya. Saya tidak melakukan itu. Jika ini satu ibadah, maka bukakan pintu gua itu. Terbuka semuanya pintu gua. Keluar 3 orang laki-laki yang terperangkap. Dengan apa? Penyerahan diri secara penuh kepada Allah. Dengan wasilah amal-amal ibadah yang sudah dilaksanakan. Jadi nangaran tawassul itu boleh. Siapa madahkan tawassul kada boleh? Boleh bertawassul. Lawan amal ibadah boleh. Lawan asmaul husna boleh. Lawan orang nang hidup boleh. Lawan orang nang mati kada boleh. Kalau mati kada boleh. Ulun tadi bertawassul. Ulun kirim lawan anak Darudi, lawan Ustaz Farhan. Doakanlah mudah lancar. Ini dua masih tawassul saksi hidup. Amin jenang berdua. Lapang ulun. Doakan dia mudah lancar kemacetannya. Ya buktinya sampai aja ke sini bisa kali pun terlambat. Cuman kelirunya hari ini orang bertawassul kepada orang yang sudah mati kayak itu. Nah, jangan kepada orang yang sudah mati, bertawassullah kepada orang yang sudah hidup. Lebih parah lagi bukan tawassul. Apa lebih parah lagi? Berdoa dan meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Ini lebih parah lagi. Mari kita jaga ketauhidan kita dan akidah kita. Kemudian yang terakhir, minta maaf ulun mendengar bunyi tadilah sedikit lagi. Untuk mendapatkan keberkahan itu Allah sampaikan pada ayat 10, 11, 12 surah Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, beristighfarlah kamu. Jika kamu beristighfar, maka Allah akan turunkan hujan dari langit. Itu aja kah? Tidak. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan banyakkan hartamu. Kalau Allah memberikan harta karena istighfar, Allah banyakkan harta, pasti harta yang penuh berkah. Anak ajakah harta ajakah yang dibanyakkan Allah Ta'ala? Wabanin, anakmu nanti akan banyak. Apalagi wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan taman-taman indah di surga. Allah akan berikan sungai-sungai yang mengalir di surga. Terakhir kunci untuk mendapatkan barokah 60 surah Ghafir. Apa kata Allah Ta'ala? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Artinya barokah itu dipinta. Kemana meminta? Kepada Allah pemilik barokah. Keliru manakala kita meminta mencari berkah, berdoa kemana-mana. Apalagi berdoa kepada orang yang sudah mati mencari berkahnya.
Tidak ada satu hadis pun dan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan berkah itu ada di kuburan, di mana kita hadir rancak banar mencari berkah ke kuburan. Berkah itu ada di pantai. Pantai mana ada berkah di pantai-pantai itu? Kemana berkah? Kembali kepada jalan yang diajarkan oleh agama kita. Allah Subhanahu wa taala menjamin keberkahan iman dan takwa. Allah menjamin keberkahan amal soleh, solihah dan iman. Allah menjamin keberkahan dengan tawakal. Allah menjamin keberkahan hidup dengan istighfar. Allah menjamin keberkahan hidup dengan berdoa meminta agar diberkahi dalam hidup kita. Selesai akad nikah, ijab kabul lancar, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahas kawinnya 10.000 rupiah. Ujar pengulu, kayak apa? Sip, jar saksinya. Kayak apa? Sip. Lalu bertahan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Apa tadi doa kita untuk yang hanya nikah? Keberkahan. Karena hidup yang penuh berkah adalah hidup yang damai dan dijamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Sekali lagi ulun sampaikan mohon maaf atas keterlambatan yang sama sekali di luar perhitungan, tapi semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.